Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai SKP. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 3. Anggia Kusumawati, Heni Agustina, Sarah Yustria, dan Vicky Ayudia Septarini. Selanjutnya, bahasan mengenai SKP akan dibahas oleh Anggia Kusumawati. SKP adalah program paket manipulasi kuat interaktif, yang berarti SKP merupakan suatu program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan sangat powerful dalam berinteraksi untuk memanipulasi paket di jaringan. SKP digunakan untuk tugas yang standar seperti scanning, trace routing, probing, test unit, dan attack network discovery. SKP melakukan dua hal utama, yaitu mengirim paket dan menerima balasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sarah Yustria. Untuk cara install SKP, kita membutuhkan Python terlebih dahulu, maka kita harus menginstal Python dan kemudian download dan install SKP. Setelah itu kita harus menginstal libcap dan libnet dan juga Python wrappers untuk OS yang non Linux. Menjalankan SKP atau run SKP dimulai dari folder Python sendiri. Kemudian download dan install package-package-nya antara lain pwin32, wincap, PCP, libnet, dan pyredline. Selanjutnya akan dibahas oleh Vicky Ayudia. Kemudian cara install SKP selain yang dijelaskan oleh Sarah tadi, kita akan menginstal SKP-nya itu dari CMD. Pertama, arahkan CMD-nya itu atau buka CMD-nya itu ke direktori installer SKP dengan setup.py dan kemudian disimpan. Setelah disimpan, pastikan di dalam folder SKP terdapat file python.exe tersebut. Kemudian ketikkan python setup.py, kemudian install. Setelah Python dan semua installer SKP sudah terinstall, jalankan SKP dengan run skp.bat dari folder SKP tersebut. Kemudian kegunaan dan fitur pada SKP. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Heni Agustina. Kegunaan dan fitur pada SKP yaitu yang pertama manipulasi paket data, yang kedua menempa dan dekode paket, yang ketiga mengirimkan, menangkap, menyamakan dan membalas paket, yang keempat scanning, trace routing, probing, test unit, attack network discovery, yang kelima menggantikan heaping, rspoof, rpsk, rping, dan poof, kemudian mengirimkan frames gagal dan memastikan frames 802.11 milikmu sendiri. Kemudian teknik kombinasi VLAN hopping ditambah cache poisoning, void decoding pada web, pada channel yang terenskripsi dan sebagainya. Kemudian mempermudah dekapsulasi dan enkapsulasi header data paket. Kemudian uji coba SKP akan dijelaskan oleh Saudari Vicky Ayudia. Iya, selain kita menjelaskan tentang SKP, kita di sini mempunyai contoh untuk uji coba SKP. Setelah mengenal beberapa hal tentang SKP, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan SKP untuk menggantikan beberapa peralatan hacking dan jaringan yang sering kita gunakan. Kita akan mencoba menggantikan perintah atau program ping yang biasanya kita lakukan menggunakan SKP. Untuk itu, kita akan memanfaatkan protokol ICMP dan IP yang digunakan oleh program ping tersebut. Ini merupakan tampilan setelah kita mencoba menggunakan SKP, yaitu dengan ls ICMP yang gunanya untuk menampilkan semua tampilan yang ada pada SKP untuk ICMP dan IP yang ada di situ tersebut. Setelah itu, ganti perintah pingnya dengan cara seperti ini, yaitu IP-nya tetap diganti dengan IP namun tulisan besar, kemudian ICMP, dan IP tersebut ditulis nomor IP-nya seperti 192.168.1.133, kemudian SR1 IP atau ICMP. Setelah itu dia akan selesai dan kemudian akan finish. Maka untuk memastikannya, kita jalankan SKP tersebut di TCP dump
yaitu dengan cara memanggil icmp.strip-echo. Namun di tcdam tersebut masih muncul tulisan warning karena kita belum menggunakan IP alamat yang akan dituju. Di TCP DAM tersebut dia akan menerangkan, menjelaskan yang ada di sana. Setelah itu hasilnya seperti ini. Pada SCPI-nya maka dia akan muncul, kita tulis ping nomornya, nomor IP-nya yaitu 192.168.1.133. Dia akan muncul seperti berikut. Maka dia akan mengetahui berapa byte data yang digunakan pada IP tersebut. Setelah itu TCP DAM strip VV. Nah, di situ akan muncul juga beberapa panjangnya byte-nya yang dibutuhkan pada IP tersebut, pada jam berapa, terus size-nya berapa, dan lain-lain. Semuanya yang dijelaskan tadi itu bedanya SCPI digunakan di SCPI dengan ping itu adalah sama, kecuali beberapa settingan ICMP yang kita biarkan defaultnya itu berbeda. Apakah mungkin kita bisa mengelabui P0F dengan memainkan settingan sequence ID, atau bisa saja dengan satu baris perintah yang menggantikan program ping tersebut dengan paket seperti ini dengan menggunakan SR1 kemudian nomor IP-nya, maka dia akan mulai emissionnya itu dengan langsung memunculkan finish to send satu paket. Dengan itu kita akan menerima 2 paket, memperoleh 1 jawaban, dan tidak menunggu paket yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan variabel detailnya yang terlibat dengan yang sebelumnya dilakukan. Yang sebelumnya dilakukan kan itu ALS, IP, ICMP itu tidak semuanya muncul. Namun setelah dilakukan itu banyak variabel yang muncul di sini dengan versinya segala dan yang dibutuhkannya itu maka akan muncul semua. Setelah itu kita menuliskan kodenya pada Python. Di Python itu kita gunakan codingan import size, from SCPI import bintang, segala macam. Codingannya itu sama semuanya di Python untuk menjalankan di SCPI-nya. Setelah itu dijalankan di SCPI maka muncul seperti ini. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai SCPI. Terima kasih atas perhatiannya.